Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau yang akrab disapa dengan Bung Joy. Selamat malam Pak Arya dan Bung Joy. Selamat malam, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Arya terlebih dahulu. Pak Arya, saya ini sebagai supporter pasti bertanya tentang kepastian Kevin Dix. Ini kan pemain luar biasa, main di Liga Champions Eropa juga, lawan Manchester City dan juga klub kuat Eropa lainnya. Jadi pengambilan sumpah Kevin Dix ini kapan dan bisa mainnya kapan Pak di timnas? Kalau prosesnya belum jalan sampai ke level itu, kita nggak mau janji seperti biasa ya. Kita nggak berani janji bahwa ini akan nggak. Nanti aja, kalau udah pasti semua prosesnya, udah sumpah, udah ada perpindahan federasi, baru kita berani ngomong kapan dia main. Ini kan belum sampai ke sana, belum sampai ke level proses misalnya ke Kumhamnya belum, ya ke Presiden juga belum, gitu ya, ke DPR juga belum. Jadi selama itu belum sampai proses sana, sampai sumpah juga belum, kepresnya belum, kita belum berani menyatakan kapan Kevin Dix main. Jadi tunggu aja. Kalau udah proses jalan semua, ada perpindahan federasi, baru kita berani bicara kapan dia main dan lawan siapa. Jadi kalau saat ini kita belum berani bicara apapun untuk itu. Baik, Pak Arya, kemarin saat pertandingan timnas lawan Bahrain, Kevin Dix ini menonton atau tidak, apa tanggapan Kevin Dix terkait permainan kemarin? Dia nonton di hotel ya, karena dia kan capek. Kemarin dia sampai itu tanggal 10 itu dia sampai sekitar sore, jam 4 sore. Jadi kemudian kita juga bertemu itu malamnya dan dia bilang bahwa dia akan nonton di kamarnya dan kita kemarin memastikan juga di hotelnya supaya dia bisa nonton di kamarnya. Jadi kemarin pada saat dia di sana dia bisa nonton itu juga dan dia nonton dan dia bisa lihat ya bagaimana permainan timnya kita. Makanya kemarin ketika ketemu dengan Pak Erik, dia bisa lihat juga bagaimana mainnya Rizky Ridho. Jadi dia bisa lihat sehingga dia juga memuji Rizky Ridho juga kemarin ya. Itu karena dia menonton pertandingan kemarin dan dia lihat hal yang positif dari timnas kita dan dia juga lihat bahwa peluang kita kemarin sangat besar untuk memenangkan 3 poin, tapi kita kan tahu kejadiannya bagaimana sehingga itu terjadi dan dia tahu proses itu semua gitu. Baik, informasinya tadi Kevin Dix menilai bahwa Rizky Ridho ini layak ke Eropa. Bagaimana Pak tanggapannya tadi? Ya itu kan dia mengatakan begitu bahwa ini si Rizky Ridho ini mainnya bagus dan sebenarnya udah bisa main di Eropa gitu. Tapi kan kita lihat nanti bagaimana ya. Itu kan nanti tergantung pemainnya, tergantung karena kan semuanya tergantung pemain dan manajemennya dia sendiri gitu. Baik, saat ini saya mau beralih ke Bung Joy terlebih dahulu. Bung Joy, dengan kedatangan Kevin Dix, lini belakang kita ini kan mewah, Bung. Ada JIZ, ada Mes Hilgers, Rizky Ridho juga bagus. Ini berarti timnas kita kan semakin kuat ya, Bung? Ya, saya sudah lupa bahkan sekarang berapa jumlah pemain yang didatangkan PSSI dari Eropa ini saking banyaknya. Tapi ya karena memang tujuannya untuk lolos ke Piala Dunia kan, gitu loh. Jadi ya kritik saya sih tetap aja karena PSSI ini kan sebetulnya federasi yang ditugaskan FIFA juga untuk membangun sepak bola domestik dan saya ingin lihatlah apa bukan soal janji tapi selain naturalisasi yang diusahakan begitu sekuat tenaga oleh Pak Erik, oleh semuanya, bahkan Sintayong juga sampai keliling Eropa gitu. Tapi pertanyaan saya investasi untuk pembinaan usia muda apa ya? Investasi untuk meningkatkan kualitas wasit apa ya kira-kira gitulah. Roadmap-nya PSSI itu 5 tahun ke depan apa sih untuk penguatan kompetisi domestik sehingga kita tidak hanya bisa bersaing di level timnas tapi juga di level klub. Karena kan kita tidak bicara banyak ya di level Liga Champions Asia gitu. Nah ini sih saya mudah-mudahan sih bisa jalan seiring. Tetapi kan saya paling tidak saya belum mendengar lah apa yang dijanjikan oleh Pak Erik, oleh Pak Arya dan kawan-kawan itu tentang penguatan kompetisi domestik sehingga kualitas liga kita itu meningkat terus. Jangan sampai timnas kita dipuja-puja, tetapi di dalam negeri kompetisi kita morat-marit dalam arti
masih ada flare yang ke lapangan, masih ada pemain mukul wasit, masih ada, itu kan sebetulnya juga tanggung jawab PSSI gitu loh. Jadi kalau buat saya sih itu, karena saya tidak hanya melihat timnas, saya melihat keseluruhan dari sebetulnya tugas utama PSSI sesuai dengan statuta FIFA. Kalau buat saya itu aja sih. Baik, Bung Joy, saya mau ke Pak Arya terlebih dahulu. Kalau misalnya kita dengar dari pernyataannya Bung Joy tadi, kita terlalu fokus dengan timnas. Dari Pak Arya sendiri tanggapannya seperti apa, Pak? Saya rasa enggak ya. Bung Joy kan tahu 10 tahun tidak ada liga kita yang pasti jadwalnya. Sekarang jadwal pasti tuh 3 tahun ke depan. Kapan coba Bung Joy? Saya tanya, yang lalu ada nggak jadwal kepastian klub bisa main tiap minggu? Coba jujur dulu, Bung Joy. Kalau jadwal kan kalau jadwal itu Pak, enggak. Jadwal itu sejak zaman Nurdin Halid, pasti Pak. Enggak. Enggak. Jangan ngomong Nurdin Halid, kita ngomong 5 tahun ke belakang, Pak. Kita 10 tahun bahkan sejak zaman Nurdin Halid, kalau jadwal pasti. Cuma nggak related sama jadwal internasional kadang-kadang gitu. Enggak. Bung Joy harus jujur. 5 tahun ini enggak, Bung Joy. Jangan Nurdin Halid dong. Kita ngomong 20 tahun. Kita ngomong sekarang dong. Kan Pak iya kan sekarang. Bapak bilang sejak kapan? Sejak Nurdin Halid pun, Nurdin Halid pun jadwal itu pasti. Cuma yang tidak related itu dengan jadwal internasional. Kalau jadwal selalu pasti. Gitu. Bung Joy ditahan dulu, Bung Joy. Kita kasih kesempatan dulu ke Pak Arya. Bung Joy nggak jujur. Periode lalu pun sebelum Pak Erik, itu PSIS udah jual tiket, nggak ada kepastian mengenai jadwal. Satu, sekarang ada kepastian jadwal. Sejak kapan klub bisa jual yang namanya tiket tiket perusahaan? Nggak pernah, Bung Joy. Baru kali ini. Harus jujur loh, Bung Joy. Satu. Yang kedua, VAR. Kapan VAR ada, Bung Joy? Sekarang. Jujur loh. Yang ketiga. Ya kalau itu saya akui kalau VAR. Ya harus diakui dong. Wasit kita lihat Liga 1. Saya tanya Bung Joy, ada komplain nggak Liga 1 sampai hari ini? Nggak ada, Bung Joy. Nggak ada loh. Ada ribut, Bung Joy, di lapangan Liga 1. Nggak ada, Bung Joy. Ada perubahan loh, Bung Joy. Itu Persib kemarin juga ribut, Pak. Artinya. Yang mana, Pak? Baik. Yang mana? Bung Joy, itu Liga 2, Pak. Kita bertahap dong. Baik. Baik, ya. Pak Arya dan Bung Joy ditahan dulu sebentar, Pak. Baik. Bung Joy nggak jujur ini. Iya, sebentar ya Pak, kita tahan dulu. Baik, izin Bapak-Bapak kita fokus dulu ke timnas kita yang akan melawan Cina. Sebentar lagi persiapan timnas kita seperti apa Pak? Saya mungkin mau ke Pak Arya terlebih dahulu. Persiapan timnas kita menjelang laga lawan Cina ini seperti apa sekarang Pak? Jadi gini, makanya saya jawab juga tadi. Lihat strikernya kita yang kemarin berdarah. Itu dari mana? Diambil dari Liga loh. Itulah hasil kita. Kemudian, ya, proses dari U16 dan sebagainya, itu berkelanjutan loh. Dari EPA dan sebagainya itu. Lanjut loh sekarang ini, nyambung semua itu. Nah, untuk Cina, sama. Mudah-mudahan nanti dengan situasi yang saat ini ada, ya, teman-teman tuh memang agak jauh down kemarin. Karena kejadian, tapi itu cuma sebentar. Kemarin mereka udah kembali lagi, mentalnya bagus lagi, muncul lagi mental yang baik. Sehingga mudah-mudahan apalagi mereka kemarin kita siapkan juga dengan semua fasilitas yang kita siapkan sehingga mereka bisa naik charter ya ke sana. Jadi 8-9 jam udah sampai di Cina sehingga mereka bisa istirahat lebih panjang. Recovery-nya bisa lebih panjang. Dan latihan-latihan juga saya dapat laporan dari kawan-kawan di sana berjalan dengan baik dan sudah bagus gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman siap dengan pertarungan dan pertandingan lawan Cina gitu ya. Baik. Ini yang kita harapkan nanti terjadi gitu di Cina sih. Gitu Mbak. Baik. Pak Arya, kalau misalnya kita ngomong soal Jordi Amat dan Sandy Walsh ini kan dikabarkan cedera ya Pak? Ya kita lihat nantilah. Karena kan ini recovery-nya masih berjalan. Kita lihat bagaimana apakah mereka bisa nanti main atau enggak. Kita lihat nanti di di line up-nya bagaimana. Kita tunggu aja. Tapi toh kita juga di belakang kita kan kemarin cukup bagus ya. Artinya cukup banyak pemain-pemain yang bisa menggantikannya gitu. Jadi saling melengkapinya bisa lah gitu. Dan kemarin waktu kita pergantian di babak kedua kelihatan kualitas di babak kedua, babak pertama sama babak kedua itu nggak jauh beda tuh pemain-pemainnya.
Jadi ketika ada pergantian pemain pun nggak ada masalah gitu. Baik, Pak Arya, saya mau beralih ke Bung Joy saat ini. Bung Joy, kita mungkin bisa fokus ke timnas terlebih dahulu. Banyak yang bilang target realistis kita di posisi ketiga atau keempat. Kalau saya sih yakin di posisi 2, Pak. Bagaimana dengan Anda? Akan di posisi berapa nih Indonesia di grup kualifikasi ini nanti? Ya asal menang lawan Cina peluang terbuka lebar. Tapi saya mau koreksi dulu Pak Arya sebentar tuh, Persib lawan Persija itu divisi 1 Pak, Liga 1 bukan Liga 2. Persib loh Pak, lawan Persija. Persija nggak ada masalah. Nah soal Cina, lawan Cina itu peluang Indonesia begitu sangat besar. Ya, jadi karena 3 kali Cina itu kalah dalam pertandingan terakhir mereka, jadi Indonesia ini sebetulnya di Kingdom sekalipun, mau di Shanghai, mau di Beijing, peluangnya sangat besar. Karena confidence tinggi sekali kan. Lawan Bahrain aja kan Indonesia dalam tanda kutip kan dirampok gitu ya. Jadi ya harusnya sih dengan confidence yang begitu besar, 3 poin lawan Cina itu keharusan. Karena kalau tidak agak sulit, Indonesia katakanlah draw, nilai Indonesia baru 4. Kalau 4 untuk masih tersisa, 7 kurang 1, tersisa 6, itu agak sulit karena masih ada lawan Jepang, masih ada lawan Australia di kandang Australia, masih lawan Bahrain di Jakarta. Jadi harusnya sih lawan Cina ini sekarang menang ya. Kalau saya lihat rata-rata permainan Indonesia 1 tingkat di atas Cina. Harusnya sih menang ya 3 poin. Bahkan prediksi saya di berbagai media saya bilang Indonesia bisa menang dengan selisih 2 gol. Dan karena penyerang-penyerang Indonesia udah bisa bikin gol. Rafael Struijk bisa bikin gol di level senior. Ratnar Oratmangun kembali dalam posisi terbaiknya. Marcelino sudah bisa memberi banyak kontribusi di lini depan. Lini belakang sangat tangguh menurut saya. Jai, Rizky Ridho di tengah, Hübner, siapapun, Nathan Choaon. Saya rasa sekarang paling baik bahkan dibanding dengan negara lain ya, kecuali mungkin Jepang. Tapi Indonesia di lini tengah menurut saya the second best dibandingkan Jepang. Jadi overall sebetulnya lawan Cina nggak bisa kalah, nggak boleh kalah. Itu harus 3 poin persis. Kira-kira begitu. Baik, mungkin Pak Arya boleh tanggapannya soal prediksi Bung Joy ini. Ya, yang tadi saya luruskan Bang Joy. Nggak ada masalah antara Persib sama Persija. Itu keributan antara supporter Persib dengan Persib sendiri. Iya, tapi pertandingannya kan di Liga 1. Nggak ada. Ya, nggak. Itu nggak ada pertandingan, Pak. Itu setelah pertandingan loh ributnya. Dan supporter Persib dengan Persib loh. Hati-hati loh, nanti Jakmania marah sama Anda. Bung Joy boleh ditahan dulu, Bung Joy. Silakan Pak Arya beri kesempatannya. Enggak, saya kecewa sama Bung Joy ini nggak memperhatikan. Sayang memang. Belajar lagi Bung Joy nanti baca di media. Nggak ada keributan. Ya, itu keributan antara supporter dengan Persib dengan Persib sendiri. Nah, saya sih senang. Artinya Bung Joy sendiri optimis dengan timnas kita. Sama dengan kita. Yang penting adalah ini kita harus membuka peluang kita, peluang terbuka. Supaya kita bisa terus meraih posisi terbaik kita. Memang target kami 3-4. Tapi kalau bisa kita dengan baik ya, kan bisa kita lihat bahwa kita cuma tinggal melawan Cina dan melawan Jepang yang belum. Lawan Australia kita seri, lawan Arab Saudi kita seri, lawan Bahrain kita bahkan harusnya bisa menang, tapi nggak apa-apa, seri juga. Nah ini tinggal Cina kalau bisa, berarti kan semuanya udah dijajal, tinggal Jepang, dan kita akan jajal Jepang kita sebagai tuan rumah. Kalau bisa kita curi poin juga lawan Jepang nantinya, ini akan membuat peluang kita untuk nomor 2 itu sangat besar. Tapi tetap aja kita nggak boleh terlalu jumawa, tetap harus berhitung dengan baik. Jadi kita harus mempersiapkan semua tim dengan baik, gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Arya dan juga sebelumnya Bung Joy atas perbincangan yang sangat menarik sore ini. Semoga timnas Indonesia ini bisa menang melawan Cina sebentar lagi. Terima kasih Bapak-Bapak.